Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ho Sobat Osim, kembali lagi di Hotspot Hari Osim Podcast bersama saya Alia Nabila Halifia. Nah teman-teman, podcast kita kali ini sedikit berbeda dari podcast sebelumnya karena kali ini kita berpodcast di Taman Belajar Ohara Osiman II, Kota Palu. Kenapa kita mengambil taman belajar ini? Karena tema kita kali ini yaitu kenapa harus mandua. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan satu bintang tamu yang tentunya sangat jauh dan rela datang untuk bersekolah di Mandua, Kota Palu. Mungkin langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Halo Rio. Halo. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Rio Suryanda. Saya berasal dari MTS Badrut Tamam Boarding School, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone. Nah, oh jauh. Di Sulawesi Selatan. Ya, oke, nah mungkin langsung saja. Kenapa sih harus mandua? Mungkin ada apa di mandua? Gitu. Sebelumnya Kak, saya sempat mendaftar di salah satu sekolah swasta terbaik di Sulawesi Selatan, yaitu Atira Islamic Boarding School. Namun qadarullah karena bukan rezeki, jadi saya tidak diterima di sana dengan beasiswa Kak. Nah. Lalu setelah itu saya disarankan dapat informasi dari keluarga bahwa ada sekolah nih di Sulawesi Tengah, Man Model Kota Palu, bagus. Nah, awalnya saya berpikir kan Palu ini sudah terjadi gempa ya Kak. Nah terus mungkin dari segi bangunan masih kurang. Nah namun saya cari di sosmed, nah ternyata apa yang saya pikirkan itu berbeda Kak. Saya melihat di sosmed itu bangunannya sudah memadai, bagus, dan juga yang membuat saya tertarik di Mandua Kota Palu itu saya melihat di sosial media itu ada salah satu ekstrakurikuler yang relevan dengan saya, yaitu AIMO. Itu Kak. Oh iya, oke. Mungkin kita di sini santai saja. Mungkin kita bisa Kak, sambil bicara-bicara ya, have fun lah. Oke, bisa Rio? Bisa Kak. Oke, selanjutnya apa sih culture shock? Kan sebelumnya Rio itu berasal dari Sulawesi Selatan yang dimana orangnya itu lembut-lembut. Terus masuk di Sulawesi Tengah yang orangnya mohon maaf bisa dibilang yang kuat-kuat lah, keras-keras orangnya. Nah bagaimana, apa culture shocknya yang Rio rasakan? Salah satunya yang itu tadi Kak. Karena di Bone itu kita terbiasa menggunakan kita. Itu. Cuman ketika saya pindah ke Palu itu suaranya besar-besar semua Kak, jadi saya bingung antara saya dimarahi atau tidak. Gimana cara bicaranya mungkin Kak, cara bicaranya. Lalu saya ketika saya pindah dari Bone ke Palu itu Kak, saya langsung sakit karena cuacanya. Mungkin. Di Palu itu panas Kak. Oke. Mungkin ada tidak sih hambatan-hambatan yang Rio rasakan mungkin pas Rio pindah di Kota Palu atau pas Rio bersekolah di Mandua Kota Palu itu mungkin ada hambatan atau apa? Untuk saya sendiri dari segi pertemanan itu alhamdulillah tidak ada hambatan sama sekali Kak, karena sudah dibangun sejak Pramatama dan Matsama. Lalu mungkin ada hambatan sedikit yaitu ketika saya menjelaskan atau mempresentasikan ke teman saya itu kadang keluar sendiri ke logatku. Oh iya, mungkin. Jadi temannya tidak mengerti. Mungkin di situ hambatannya mungkin ya. Karena setiap orang pasti beda-beda lah. Apalagi misalnya Rio kan pendatang, mungkin cara bicaranya Rio dengan yang di sini kan beda-beda ya kan. Kak. Oke Rio, apa sih kesibukan sebelum masuk di Mandua, mungkin di sekolah lamanya Rio atau di Bonela apa? Sekolah saya sebelumnya kan berbasis pondok pesantren. Jadi tentunya kegiatannya yaitu menghafal Al-Quran. Saya sempat mengikuti organisasi yaitu Forum Santri di pondok pesantren dan sempat mencalonkan sebagai ketua, namun tidak diterima. Mungkin belum rezeki Rio. Mungkin belum rezeki. Oke, kalau boleh tahu Forum Santri itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan? Forum Santri itu seperti mengatur kegiatan jadwal santri Kak. Karena di pondok saya sebelumnya itu ada kegiatan khusus untuk MTS dan juga kegiatan khusus untuk pondok pesantren. Nah, dari
pondok pesantren ini yang handle itu forum santri, Kak. Sedangkan di MTS itu OSIM. Oh, ya, oke. Kalau kesibukan setelah bersekolah di Mandua atau setelah pindah ke Sulawesi Tengah itu apa? Saya berteman dengan baik, lalu saya sempat mengikuti, karena saya mengikuti ekskul AIMO. Iya. Jadi saya ada acara yang diadakan oleh Mandua Kota Palu, yaitu Kemah Akbar. Nah, di situ saya berkenalan dengan teman-teman hebat lainnya yang prestasinya luar biasa. Oh iya, Masya Allah. Dan juga sekarang saya fokus belajar, Kak, karena saya ingin mengikuti KSR. Oh iya, oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke teman-temannya Rio, gaya belajar Rio itu seperti apa? Untuk gaya belajar saya sendiri, karena saya ini tipenya bukan pembaca banget, Kak. Jadi tidak bisa langsung kalau membaca berbuku-buku begitu. Nah, saya harus listening dulu, Kak. Jadi misalnya saya dapat panggilan materi ceramah, saya tidak baca buku, Kak. Jadi saya mendengar materi ceramah dari berbagai ustadz, misalnya Abdul Somad, Adi Hidayat. Terus saya gabungkan menjadi satu. Lalu kalau ketika ingin ujian, itu saya tidak sistem SKS karena kebanyakan itu sistem SKS. Jadi 1 minggu sebelum ujian itu saya stop belajar. Nah, sebelumnya saya memang mempelajari dari awal materi yang sudah diajarkan. Jadi 1 minggu sebelum ujian itu saya stop. Tidak ada kegiatan belajar sama sekali. Berarti Rio ini salah satu murid yang tipe belajarnya itu auditori, mendengarkan. Kak. Oh iya. Selanjutnya, apa sih kalau boleh tahu hobi Rio itu apa sih? Hobi saya suka menggambar, melukis, dan juga saya sempat membuat novel. Insya Allah akan terbit di Wattpad. Amin ya Allah, amin. Dan juga saya suka membaca novel. Masya Allah. Terus cita-cita Rio itu ingin jadi apa dan alasannya apa? Untuk sekarang saya ingin berprofesi sebagai dosen, Kak. Amin, kita doakan sama-sama teman-teman. Saya ingin membangun pemikiran masyarakat Indonesia itu lebih maju. Ingin meningkatkan pemikiran yang berkualitas di Indonesia. Amin ya Allah, mulia sekali cita-cita dari Rio ini. Kita doakan sama-sama teman-teman, semoga Rio bisa mencapai cita-citanya ke depan. Amin. Nah Rio, selanjutnya tujuan Rio masuk di Mandua ini apa sih? Mungkin ada yang Rio incar, mungkin prestasi atau apa? Saya ingin sekali mengikuti olimpiade-olimpiade yang diadakan di Indonesia. Jadi saya ikut ekskul AIMO untuk mendukung minat saya di situ, Kak. Jadi saya ingin bersainglah di tingkat provinsi maupun nasional. Oh, karena itu mungkin Rio bisa gabung. Bukan bisa gabung, maksudnya Rio ingin gabung di AIMO karena Rio punya tujuan itu untuk mengikuti olimpiade nasional. Oh ya, oke Rio. Terus kalau boleh tahu motivator Rio itu siapa? Motivator yang saya anggap keren itu yang pertama Baharudin Yusuf Habibie, yang dimana beliau itu sangat pantang menyerah meskipun ide-idenya ditolak di Indonesia, namun dia kembangkan di luar negeri. Jadi meskipun dia ditolak beberapa kali, namun dia tetap perkuat mentalnya dan terus mengembangkan ide-idenya. Sehingga sekarang terciptalah kesempurnaan pesawat yang dapat kita nikmati sekarang. Iya. Terus harapannya Rio ketika Rio bersekolah di Mandua Kota Palu itu apa? Harapan saya ingin berprestasi yang pertama. Amin. Ingin ikut berkompetensi di ajang akademik yang akan saya ingin bersaing di tingkat nasional. Bisa ya, meskipun provinsi juga bisa, Kak. Iya, amin. Dan yang paling penting itu saya ingin berguna bagi masyarakat. Amin, Masya Allah, Subhanallah. Iya, Kak. Oke Rio, kita doakan sama-sama semoga Rio bisa mencapai tujuannya Rio hidup itu apa, oke? Amin. Terus selanjutnya Rio, ada tidak sih pesannya Rio untuk teman-temannya Rio apa mungkin? Iya, teman-temannya Rio itu apa? Pesan-pesan. Pesan untuk teman-teman semua,
jangan takut untuk bermimpi karena mimpi itu gratis. Jadi misalnya kita bermimpi tinggi setinggi langit, tapi ketika kita tidak mampu mencapai mimpi tersebut, kita jatuhnya tidak rendah-rendah sekali. Nah, dan juga jangan takut untuk aktif dalam kegiatan public speaking karena banyak sekali orang yang memiliki mental block. Jadi dia tidak mampu merealisasikan yang ada di otaknya dan juga ke orang lain gitu. Yes, Masya Allah. Betul teman-teman, kalau teman-teman terus diam diri, tidak mencoba hal apapun, hal baru apapun, itu teman-teman pasti akan stuck di dunianya teman-teman sendiri. Betul Oke, sekali, seperti Kak. itu ya? Iya, Kak. Nah, tadi kan untuk teman-temannya Rio. Terus sekarang pesan dan kesannya Rio untuk Mandua Kota Palu itu apa? Yang pertama kesan saya yaitu ketika saya dari awal mengikuti kegiatan Pramatsama, Matsama di situ saya sangat terpukau dengan kebaikan dari siswa-siswa Mandua Kota Palu, terutama Kakak Osim dan juga ketua dari ekskul-ekskul lain yang membimbing kami dengan begitu ikhlas. Masya Allah. Oke Rio, terus kalau pesannya sendiri apa untuk Mandua Kota Palu? Saya harap Mandua Kota Palu itu mampu meningkatkan progresnya lebih maju lagi. Yang mampu berkompetisi dan juga bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dan juga saya harap alumni-alumni atau lulusan dari Mandua Kota Palu itu dapat amat sangat membantu dan juga berguna bagi masyarakat Indonesia. Amin, Masya Allah. Terus nih Rio, terakhir, mungkin pandangan Rio terhadap Mandua itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan melalui kata-kata. Pandangannya Rio ketika Rio melihat itu kayak apa? Misalnya keren, bagus, apa gitu? Sangat pandangan saya, first impression saya ketika di Mandua Kota Palu itu, wah keren sekali Kak. Sudah tidak dapat dipungkiri dengan kata-kata lagi. Masya Allah. Oke Rio, mungkin itulah tadi podcast singkat kita yang pastinya seru ya Rio ya. Iya, Pokoknya Kak. bisa bertukar cerita lah dengan Rio. Oke Rio, terima kasih atas waktunya. Iya, sudah Kak. maaf mengganggu waktu belajarnya juga Iya, sudah Kak, kita sita. sama-sama. Maaf ya Rio. Iya, Kak. Oke teman-teman, itulah tadi podcast singkat kita dengan Rio. Kami akhiri podcast kali ini. Semoga apa yang ada di podcast kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian relasikan di kehidupan kalian masing-masing. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dokumentasi.